Oke, malam hari ini kita akan membahas dengan salah satu narasumber kita nantinya, akan membahas tentang pendidikan pada abad 21 ini ya. Oke, perubahan adalah sebuah kata yang sangat sastri mandraguna ya, terutama di zaman now ini ya. Hampir semua sendi kehidupan berubah. Misalnya pada masa COVID-19 ini, kita semuanya mendapatkan sebuah perubahan yang sangat drastis yang kita rasakan ya. Misalnya cara kerja kita ya, cara kerja kita sudah berubah. Biasanya kerja di kantor, sekarang harus kerja dari rumah gitu ya Bapak Ibu. Nah, perkembangan teknologi sekarang juga berkembang sangat pesat, membuat semua aspek kehidupan ini berubah drastis, berubah total. Dan kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan ini atau beradaptasi dengan perubahan ini, niscaya kita akan hancur, terlindas oleh zaman ya. Oke, pada gaya hidup yang baru ini, cara manusia bersosialisasi juga sudah berubah, landscape bisnis juga berubah, strategi marketing, promosi semuanya berubah. Dulu kita harus lihat koran ya, baca koran baru lihat iklan-iklan. Sekarang iklannya banyak di mana-mana ya. Mana tahu nanti kita live ini ada yang iklan juga di dalam komen ini ya. Jadi gaya iklannya juga berubah drastis. Oke? Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan education, maka merasa sangat miris ya, karena perubahan dalam dunia pendidikan ini tidak begitu drastis atau perubahannya tidak begitu signifikan. Oke, malam hari ini kita akan membahas spesifiknya adalah di pendidikan. Oke, nah, Bapak Ibu, parents semuanya, apa tujuan untuk menyekolahkan anak? Ayo, coba jawab. Apa tujuan Bapak Ibu, parents semuanya menyekolahkan anak? Ya, kalau kita ditanya orang, kita mau jawab apa? Ya, pasti kita jawabnya, pingin anak pinter, pingin berjuara, nilainya tinggi, bagus, karakternya bagus gitu ya. Nah, dan apakah benar-benar sekolah atau sistem kurikulum kita ya benar-benar bisa mempersiapkan anak kita sukses dan masuk dalam kehidupan yang layak di kelak nanti? Apakah sekolah mempersiapkan kompetisi dan skill yang benar-benar dibutuhkan oleh anak untuk meraih kesuksesan itu? Ya, baik. Tidak panjang lebar lagi, ya, kita akan langsung menerima atau mendapatkan jawabannya dari Direktur Sekolah Maitreya Wira Deli Serdang, Pak Tejan. Ya, kita akan invite Pak Tejan. Kita lihat Pak Tejan udah masuk belum? Oke, Pak Tejannya udah. Pak Tejan dulu. Halo. Ya, halo, selamat malam Pak Tejan. Apa Ya, kabar? malam. Ya. Luar biasa hebat. Oke, luar biasa sekali Peres dan teman-teman semuanya. Pak Tejan ini, saya kenalkan Pak Tejan dulu ya. Pak Tejan ini adalah seorang motivator ya. Beliau sering membawa retret keluarga ya. Jadi kalau ada retret keluarga, beliau adalah pembicaranya ya. Untuk mendukung keluarga yang lain. Nah, beliau juga pakar parenting dan seorang praktisi pendidikan yang sudah sangat senior ya. Beliau juga merupakan founder dari EduGames ya Bapak Ibu. EduGames itu adalah sebuah aplikasi pendidikan yang biasa anak-anak gunakan ya, bermain sambil belajar ya. Beliau adalah foundernya. Oke. Nah, Pak Tejan ini juga sudah berpuluhan tahun konsen di dunia pendidikan. Ini Pak Tejan. Mari kita sambut Pak Tejan dengan memberikan love atau tanda-tanda halo atau good ya. Halo, Oke. apa kabar semuanya? Dan selamat malam juga untuk semua parents dimanapun Anda berada. Dan khususnya juga parents dari Sekolah Maitreya Wira. Apa kabar? Sudah lama tidak jumpa. Jadi ini karena pandemi COVID ini, kita jumpanya secara online saja ya. Iya. Ya. Oke, Pak Tejan. Pak Tejan, ya kita sedang membahas tentang pendidikan abad 21. Zaman now ini sebenarnya tujuan pendidikan itu untuk apa sih, Pak? Wah, ini baru awal-awal saja sudah kasih to the point ya, pertanyaannya cukup menohok. Ya. Jadi begini, banyak orang tua itu bisa saja terhenyak gitu ya, ketika kita sodori sebuah pertanyaan sederhana tentang apa sih tujuan Anda menyekolahkan anak Anda. Jadi Bapak Ibu, apapun jawaban Anda, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi kita hanya coba
berpikir ya, apakah benar-benar tujuan itu yang nanti yang masing-masing orang jawabnya bisa beda ya. Apakah benar-benar itu merupakan tujuan inti atau inti dari tujuan kita mempersiapkan. Nah, bisa saja jawaban itu adalah ya supaya anak tidak buta huruf ya, dalam artian itu bisa calistung lah ya, baca, tulis, hitung, supaya supaya punya wawasan, punya pengetahuan, supaya punya keterampilan, supaya hidupnya sukses kelak, gampang sukses ya. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi jarang sekali saya mendapatkan jawaban dari orang tua bahwa ya supaya kelak hidup anak saya itu hidupnya bahagia. Ini jarang disinggung ya. Tapi sebenarnya salah satu tujuan inti atau tujuan tertinggi dari education adalah happiness, kebahagiaan. Cuman itu Pak, tidak begitu disinggung ya. Oke. Apa saja sih sebenarnya yang harus berubah dari sistem pendidikan kita, Pak, menurut pengalaman Bapak? Menarik ini. Banyak yang harus berubah. Pertama kita bahas apa yang harus berubah ya. Karena dunia berubah. Anda suka tidak suka, Anda mau tidak mau, Anda setuju tidak setuju, Anda harus menerima perubahan itu. Diri kita juga berubah, makin tua ya. Ini udah ada ini ya, kerutannya. Ya. Nggak bisa dipungkiri. Jadi apa yang berubah? Pertama berubah itu harus dari ini, mindset kita. Baik sebagai guru, baik sebagai orang tua, mindset kita itu harus benar-benar berubah dulu dengan kondisi zaman now ini. Misalnya apa sih mindset itu? Pertama adalah tentang tujuan sekolah atau tujuan pendidikan. Ya, kita harus benar-benar menemukan tujuannya yang inti, yang core ya. Kalau enggak, kita enggak akan mencapai kemana-mana gitu. Ya, kemudian banyak mindset yang salah di orang tua tentang apa? Sekolah itu adalah ya artinya berkompetisi. Kesuksesan anak dalam sekolah kalau anaknya juara, ya juara, ada ranking. Itu tujuannya itu. Padahal nanti akan kita ulas ya, nanti pelan-pelan dulu ya. Apakah itu memang tujuan utama? Kalau sangat pinter, tapi kalau nggak sukses, gimana? Ya, karena sukses dengan pintar dua hal yang berbeda. Kemudian apa yang berubah? Mindset orang tua yang berpikir kalau anak saya cepat sekolah, cepat selesai sekolahnya, maka hidupnya juga cepat sukses. Itu juga mitos. Sehingga anak-anak umur 18 tahun udah dimasukkan sekolah. Itu kebanyakan duit ya. Sebenarnya tak perlu seperti itu. Nah, ini adalah masalah mindset. Mindset harus dirubah. Yang kedua mungkin kita melihat cara pembelajaran itu sendiri juga harus ada di revisi, ditransformasi, harus berubah. Kurikulumnya ya yang harus diubah. Ini kita berbicara tentang cara, yaitu proses belajar mengajar. Contohnya ini, zaman sekarang dengan pandemi COVID, mau tak mau pakai online. Dan sistem ini masih ada plus minus. Sistem ini juga belum sampai ada sebuah format yang benar-benar luar biasa. Ini masih banyak sekolah-sekolah lagi mencari-cari ya format-format yang paling efektif gimana. Jadi ini di depan mata kita melihat dengan jelas ya, itulah perubahan. Jadi perubahan dalam proses belajar mengajar, kemudian juga tadi yang Pak Edi katakan perubahan di kurikulum. Kurikulum itu kita jarang berubah dari dulu. Dan materinya ya itu juga. Padahal kalau kita mau ya meneliti lebih jauh bahwa kurikulum itu misalnya multiple intelligence dengan sistem pembelajaran seperti kecerdasan majemuk itu sampai sekarang belum diterapkan dan kayak aku nggak bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak itu semua jadi manusia rata-rata, harus menguasai semua bidang mata pelajaran, harus lulus KKM semua, harus menguasai mata, bahasa Inggris, olahraga, seni, IPS, PKN, agama, macam-macam. Padahal ya masing-masing orang punya kecerdasan yang berbeda ya. Itu juga adalah sebuah harusnya ada sebuah mindset atau harus perubahan di kurikulum. Ya, kurikulum itu harus ada pembekalan skill, pembekalan attitude. Karena sekolah itu bukan hanya masalah knowledge. Jadi banyak orang tua itu merasa ya sekolah supaya anak saya banyak tahu, punya wawasan, jadi pintar. It's just knowledge. Tetapi kalau kita berbicara pendidikan yang seutuhnya, kita bukan hanya berbicara knowledge, tapi kita juga harus berbicara skill. Kita juga harus berbicara tentang attitude atau karakter, gitu loh. Oke, Pak.
Kalau misalnya pengetahuan ya, mungkin kita udah tahu knowledge, attitude itu di dalam dunia pendidikan itu mungkin udah biasa ya. Tapi kalau misalnya skill ini Pak, skill ini kan berbeda-beda ya Pak. Misalnya Banyak, ya. mau lipat baju pun harus ada skill. Mau masak, Ya, mau banyak nyanyi sekali itu semua skill. Jadi sebenarnya skill itu di era abad 21 ini apa sih Pak yang penting ini? Seperti apa Oh sih yes, skill ya. ini? Skill ya, secara garis besar skill itu kita bagi atas dua kategori, yaitu hard skill dan soft skill. Ya, hard skill dan soft skill. Kalau hard skill itu adalah sebuah kemampuan spesifik yang harus kita miliki ya untuk sebuah pekerjaan tertentu. Ya, misalnya kalau kerjaan saya adalah accountant, saya harus menguasai akuntansi gitu loh. Ya, kalau pekerjaan saya adalah seorang programmer komputer, saya harus menguasai bahasa programming gitu loh. Jadi sebuah kemampuan spesifik yang harus dimiliki oleh seseorang untuk sebuah pekerjaan tertentu. Misalnya desain web, bahasa programming komputer, akuntansi, atau dia bisa menguasai bahasa asing, bisa menerjemahkan bahasa asing, itu adalah bagian-bagian dari hard skill. Nah, kalau soft skillnya Pak? Kalau soft skill, kalau soft skill itu adalah sebuah kemampuan seseorang itu dalam mengatur diri dia sendiri, bagaimana dia dan kemampuan dia tuh berhubungan dengan orang lain, beradaptasi dengan kondisi, situasi. Jadi soft skill ini adalah sebuah aspek penting ya yang mendukung kesuksesan seorang manusia. Karena pasalnya setiap pekerjaan apapun dalam kehidupan kita membutuhkan keterlibatan orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita, orang-orang lain ya, butuh kerjasama. Karena itu kemampuan kita dalam berinteraksi, ya, dalam berhubungan, dalam berkomunikasi, macam-macam lah ya, itu adalah aspek penting yang menunjang kesuksesan kita nantinya. Begitu kira-kira. Berarti hard skill itu adalah skill yang menunjang untuk pekerjaan, sedangkan soft skill itu untuk komunikasi, interaksi, bersosialisasi gitu ya Pak Tejan ya? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, soft skill itu banyak sekali sih. Ya, nanti kita bahas. Karena yang nantinya kita akan bahas ini nanti ke bawahnya, ya, 5C itu adalah soft skill. Oke, Pak. Menarik sekali ya. Tapi sistem pendidikan kita sekarang ini kan banyak menghafal, Pak. Apakah bisa membuat kita punya skill? Setahu saya kalau di sekolah, kalau ujian titik komanya aja nggak boleh salah gitu ya. Harus ikutin apa yang gurunya katakan, ya itu yang harus dijawab. Apa yang harus dimiliki anak zaman sekarang untuk yang pendidikan yang lebih standar, bahkan atau lebih dari itu, Pak? Ya, ini dia masalahnya ya. Ini dia masalahnya. Jadi kalau kita melihat sistem-sistem pendidikan kita ataupun sekolah-sekolah ya, kita tidak semua sekolah lah ya. Jadi banyak itu masih mengadopsi sistem lama, pakai hafalan, pakai nilai, titik koma tak boleh, salah, bla bla bla. Jadi sudah saatnya sistem pendidikan kita itu mengakomodir aspek soft skill dalam sistem pendidikan dia, ya, terutama Anda adalah seorang pendidik, Anda adalah seorang guru, atau Anda adalah seorang penanggung jawab atau pengelola sekolah, termasuk Anda adalah parents, para orang tua, Bapak Ibu, kita harus mengerti untuk abad 21 pendidikan yang seperti apa yang harus kita bekalin anak kita. Apakah dengan sistem pendidikan yang selama ini itu sudah cukup memadai mempersiapkan anak kita untuk terjun di dalam kehidupannya yang nantinya kita lihat ya, persaingan mereka itu luar biasa loh. Mereka hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Mereka sekarang bukan bersaing dengan manusia, mereka bahkan bersaing dengan mesin, dengan robot. Ya, itu nanti faktanya bisa kita bicarakan banyak itu. Ya. Oke, saya sudah tidak sabar. Saya rasa parents-parents juga sudah tidak sabar. Kita langsung masuk ke topik ya Pak Tejan ya. Jadi di Macet dalam abad 21 ini apa Pak? Nah, 5C ya. Nah, 5C itu adalah sebuah sistem pembelajaran yang mutlak harus dipenuhi untuk mempersiapkan anak kita ya di abad 21 ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya, siap atau tidak siap, kalau anak kita tidak dibekalin ini, ya susah sekali dia nanti. Akan susah sekali ya dalam kehidupannya. Jadi generasi anak kita itu hidup dalam zaman yang berbeda dengan kita, orang tuanya. Ya, kalau kita tidak aware, kita masih belum sadar dengan perubahan zaman yang begitu dahsyat, perubahan teknologi yang begitu pesat.
Ya, tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita itu luar biasa kalau kita tidak mempersiapkan mereka dari sekarang. C yang pertama, oke kita bahas. C yang pertama itu adalah critical thinking skill. Nah, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis. Ya, kemampuan berpikir kritis ini apa? Itu adalah kemampuan ya untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi yang satu dengan informasi yang lain, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif, dan ujung-ujungnya ketemulah sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Nah, sementara kita lihat apakah kurikulum sekolah atau guru-guru itu ada memfasilitasi, ada mengakomodir sebuah cara yang meningkatkan anak itu bisa berpikir kritis di dalam proses belajar mengajar dia. Dan saya ingin katakan bahwa orang yang cerdas bukan masalah nilainya tinggi, bukan masalah juara. Orang yang cerdas sejatinya bukan masalah nilai atau A+, ya, tapi yang mampu berpikir kritis dan mampu menemukan solusi cerdas dari berbagai problem yang dia hadapi, baik dalam kehidupannya maupun dalam pekerjaannya. Itu dia. Oke. Apakah sistem pendidikan kita untuk hal critical thinking atau berpikir kritis ini bisa mengakomodir ke anak-anak kita, Pak? Saya pikir ini masih jauh lah ya. Mari kita lihat sistem pembelajaran kita. Ini contoh sekolah ya, pakai sistem ujian. Ujiannya seperti apa? Pilgan ya, pilih yang berganda. Kasih soal, jawabannya pilih A, B, C, D. Di mana jawabannya sudah ada di antara salah satu itu. Dan anak-anak kita itu hanya menghafal, dia sudah tahu, oh ini jawaban yang saya hafal semalam. Ya. Jadi tak menarik, menstimulasi dia punya daya pikir kritis, karena otak ini dipakai hanya untuk menghafal, just memory, mengingat, menghafal. Itu satu. Jadi sistem ujiannya itu hanya hafalan. Jadi kita melihat di uji pun ya tidak ada memfasilitasi bagaimana dia berpikir kritis. Dan ini pernah terjadi di Harvard. Ya saya tambahkan ini ya, bahwa di Harvard University itu dulunya juga sistem ujiannya adalah pakai pilihan berganda dan pakai jawabannya sudah ada ya, jadi cuma hafalan. Dan suatu hari ketika lulus ada 10 orang cum laude dari berbagai fakultas ya, prodi, program studi. 10 orang yang cum laude ini ya, setelah 2 bulan rektornya telepon, undang mereka datang ke Harvard. Dan mereka itu dalam euforia, merasa bangga, mereka lulusan terbaik. Kemudian sang profesor, rektor, ya, kasih soal ujian yang sama dengan mereka ujikan yang 2 bulan lalu. Ternyata mereka tidak benar-benar cum laude. Artinya, yang namanya hafalan, Pak Edi, hari ini kita hafal, 1 minggu kemudian udah lupa tuh. Lupa. Jadi sekolahnya itu apa? Nah, itu satu. Yang kedua, kita lihat, dalam masa pandemi COVID ini, dengan sistem pembelajaran online, ada sekolah-sekolah termasuk sekolah Maitreya Wira menerapkan ujian dengan online. Kalau ujian dengan online, kalau guru-gurunya itu membuat soal itu hanya berupa hafalan atau berupa definisi titik komanya sesuai dengan buku, anak-anak semua pada nyontek buku aja karena kita tidak bisa kontrol mereka di rumah. Ya kan? Bagaimanapun cara membuat soal itu harus pakai soal dengan sistem HOT atau highly ordered thinking. Di mana soal-soal itu jawabannya tidak ditemukan di dalam buku. Jawaban itu adalah berdasarkan pendapat pemahaman si anak. Ya, jadi dia harus berpikir dan menuliskan dalam bentuk kata-kata pendapat dia sendiri gitu loh. Nah, itu yang kedua. Mari kita kaji lagi sistem pendidikan ketiga. Yang ketiga, jadi pembelajaran di sekolah itu hanya membuat anak kita tahu, hanya tahu. Kenapa saya kata begitu? Kita kasih contoh. IPA. Ilmu pengetahuan alam. Ya. Ilmu pengetahuan alam ya. Kalau misalnya seorang guru mengajarkan IPA ya, katakanlah dia mengajarkan IPA. Dia mengajarkan tentang contoh erosi. Ya, apa itu erosi? Ya, anak-anak tentunya menjawab. Coba jawab. Sesuai apa itu erosi? Definisinya mana orang tua masih ingat? Udah dikembalikan sama gurunya, sama bunga-bunganya dipulangin. Jadi saya punya teman ya. Saya punya seorang teman, dia tes anaknya di rumah. Anaknya belajar menghafal karena besok mau ujian. Kemudian dia ujikan. Oke, erosi adalah apa? Anaknya bisa menjawab persis dengan yang tertulis di dalam buku. Titik komanya nggak salah loh.
Tapi begitu papanya tutup buku, papanya dengan serius tanya dia, "Nak, sesungguhnya kamu ngerti nggak erosi itu sebenarnya apa? Kamu paham nggak?" Dia gini bilang, "Nggak paham." Dia cuma bisa menghafal mati aja kayak burung beo. "Selamat pagi, terima kasih," dan dia tidak pernah tahu apa artinya selamat pagi. Sama seperti kita menghafal lagu itu ya, lagu Kuch Kuch Hota Hai. Bisa dinyanyikan sampai habis, tapi ditanya apa sih artinya? Nggak tahu. Jadi itu cuma membeo gitu loh. Ya, jadi kita melihat ya bahwa contoh seorang guru kalau mengajarkan IPA tentang erosi, kalau kita hanya mengajarkan definisi dan hafalan dan mereka tak paham. Seorang guru yang hebat, guru IPA yang hebat, dia masuk ke ruang kelas kalau mengajarkan tentang erosi, pengikisan, dia bisa saja bawa sebuah akuarium kotak kaca, akuarium ikan, ya boleh aja masukkan air kira-kira 1/5, ya ada air di akuarium, kemudian ujung yang satunya lagi ditaruh pasir yang banyak sampai pasirnya naik menggunung, sebagian pasir di bawah permukaan air, sebagian pasir ada di atas permukaan air. Barulah sang guru itu ya membuat gelombang ombak dari ujung akuarium yang sebelahnya lagi. Dibuat ombak. Ombak itu akan menghantam gundukan tanah yang di atas permukaan air, kemudian mengikis dan jatuh ke dalam air. Wah, kalau begitu cara kita ngajar, anak itu paham. Ini namanya erosi, pengikisan tanah oleh air, oleh arus air gitu loh. Nah, itu contoh. Kalau kita sistem kita bisa gimana? Kalau dulu guru IPA saya juga gitu, seharusnya saya jurusan IPA udah, Pak ya. Nah, ini dia masalahnya. Jadi pengetahuan itu, how to deliver itu, the way of teaching itu hanya mengajarkan anak kita itu cuma tahu, cuma hafal, tapi dia tidak paham. Nah, ini yang guru-guru yang seperti ini nah kalau Anda guru, kita harus berpikir bagaimana mengaktifkan anak itu, dia pakai otak, dia berpikir kritis, dia paham, dia bukan hanya tahu. Tapi bagaimana ya namanya IPA, ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan, kata dasar pengetahuan itu apa? Tahu. Jadi kita cuma membuat anak tahu. Harusnya bukan ilmu pengetahuan alam. Kalau menurut saya, ilmu pemahaman alam. Jadi anak-anak jadi paham. Kalau mau level lebih tinggi lagi, harusnya IPA itu menurut saya adalah ilmu pengamalan alam. Nah, jadi dia bisa mengamalkan semua teori-teori alam itu dipergunakan dalam kehidupan dia gitu loh. Jadi bukan hafalan gitu. Ya seperti itu, Pak, ya. Cuma kalau misalnya kita berpikir kritis kan kadang orang bilang diamlah kamu, ngomel-ngomel udah bilang diamlah kamu, ngeyel, kepo gitu ya Pak ya kadang ya. Itu bisa menjatuhkan ya Pak ya. Nah, itu kan masalah bagian mental ya. Anak-anak kita itu harus dibangun, dia punya mental positif, dia berpikir positif dia ya. Itu saya pikir no problem. Lagi pula Bapak Ibu ya, kalau sistem pendidikan kita itu masih jauh lah dari membangkitkan skill berpikir kritis. Kalau hanya mengingat, menghafal. Saya tanya Bapak Ibu, ada profesi apa di dunia ini yang membuat anak kita itu punya jabatan yang hebat, karir yang hebat, profesi yang hebat, penghasilan yang hebat, karena dia kuat menghafal? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi seseorang diangkat jadi presiden, direktur, jadi manajer, itu karena kemampuan dia memecahkan masalah, mencari solusi, berpikir kritis, berpikir kreatif, itu. Tapi sayang sekali bahwa sekolah itu tidak mengakomodir hal seperti ini, gitu. Oke, Pak. Nah, yang lucunya gini. Nah, yang lucunya saya mau tambahkan ini, Pak. Saya baru dapat info ya. Ini yang nulis siapa? Yang nulis itu adalah Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim. Dia mengatakan ini ada mitos tentang NEM, nilai Eptanas murni ya. Itu ada NEM, ada IPK, dan ada ranking. Dia bilang, saya ini sudah sekolah 22 tahun, Menteri Pendidikan kita. Dia sekolah 22 tahun, udah sampai S3. Dan sudah mengajar 15 tahun dia mengajar di 3 universitas negara maju. Korea, Amerika, ya. Ada 3 negara maju dia ngajar. Dan dia benar-benar menemukan bahwa tidak ada hubungan yang namanya NEM, IPK, ranking. Tak ada hubungan dengan kesuksesan seseorang. Ya. Itu adalah fakta yang sangat menarik. Nanti kita akan bahas lebih tajam lagi ya.
Oke. Saya tambahkan satu lagi yang lucu ya. Pernah ketemu Ya, Kak Pak. Seto. Kak Seto pernah Kak ngomong Seto. gini. Ya. Kak Seto, ya kenal ya. Dia bilang, saya ini waktu SD, waktu sekolah, nilai mata saya itu hanya 4. Cuma hanya 4, dia bilang. Tapi ya alhamdulillah, ya masih hidup katanya. Dia sampai sekarang masih hidup. Iya, iya, iya. Nah, Pak, Ya. karena pendidikan yang hafalan dan kaku, maka masih banyak sekali anak-anak kita ini menjadi pengikut gitu ya, Pak ya. Tidak berani berkreasi. Kira-kira bagaimana caranya untuk mengubah ini, Pak? Nah, sebelum kita bahas berkreasi ya, kita masih bahas ini dulu. Kita masih bahas berpikir kritis ya. Oke. Jadi kalau berpikir kritis ya, berpikir kritis, creative thinking, ya, critical thinking, sorry, Ya. itu bukan hanya tanggung jawab guru dan sekolah. Jadi dengarkan baik-baik parents, untuk Anda Bapak Ibu di rumah. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita tidak sadari, kita mematikan potensi critical thinking anak kita. Contoh ya, kadang orang tua itu suka show of power. Show of power itu misalnya anaknya itu nanya, atau anaknya itu kesannya membantah ya. Kayaknya tidak begitu deh Pak. Bukan, kalau menurut saya begini Ma, atau gimana. Diam, kamu nih ngeyel. Atau kalau dibilang jangan bantah. Papa ini lebih tahu dari kamu. Bla bla bla, seperti itu. Nah, kadang kita tidak sadari bahwa cara kita mendidik anak itu mematikan potensi otak berpikir kritis dia gitu. Nah, itu kalau kita membahas pendidikan, kita jangan melulu membahas masalah yang di sekolah aja. Termasuk pendidikan di rumah itu yang pertama dan terpenting. Karena guru terbaik dan guru pertama bagi si anak adalah orang tuanya. Nah, baru saya mau berbicara tentang, ya, saya berbicara tentang otak. Ya, otak ini ada 3 kualitas yang luar biasa. Tuhan kasih kita otak yang sangat luar biasa, yaitu otak kita bisa berpikir kritis, yang tadi critical thinking. Kemudian satu level di atasnya bisa berpikir kreatif, dan satu level di atasnya lagi adalah bisa berpikir proaktif. Nah, apa itu? Nah, mari kita lihat. Kalau otak kita itu berpikir kritis, itu adalah kemampuan otak untuk bisa menemukan celah, menemukan kelemahan dari sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah konsep, atau sebuah kejadian. Otak itu bisa berpikir, dia bisa lihat, wah ini ada kelemahan ini, wah ini bisa dijebol orang ini, ini sistemnya masih belum bagus. Itu namanya berpikir kritis. Ya, tapi kalau ditanya, lalu solusinya apa? Kalau ada kelemahan, dia belum ada solusi. Dia hanya bisa berpikir kritis. Bahwa ini belum sempurna, ide ini, atau sistem ini belum sempurna. Itu namanya berpikir kritis. Tapi kalau dia tingkatkan lagi satu level kemampuan otak itu ke level berikutnya, itu berpikir kreatif, maka otak itu selain bisa menemukan kelemahan dari sebuah ide, konsep, gagasan, atau sistem, otak itu juga bisa memberikan solusi. Way out-nya gini, kita harus bendung, kita harus antisipasi begini dan begini. Nah, gitu dia. Ya, itu adalah level yang kedua, berpikir kreatif. Ya, nah, contoh berpikir kreatif itu adalah yang dicetuskan misalnya multiple intelligence atau kecerdasan beragam yang dicetuskan oleh Profesor Howard Gardner tahun 1983. Itu adalah contoh otak yang bisa berpikir kritis, ya, mencari sebuah solusi untuk kondisi anak kita zaman now gitu. Dan yang ketiga, otak itu punya kemampuan berpikir proaktif. Nah, apa ini proaktif? Nah, itu kemampuan otak untuk bisa berpikir, merancang, bahkan memikirkan sesuatu yang akan datang, yang belum terjadi, atau yang bakal terjadi, dan bisa udah mulai mengantisipasi dari sekarang. Contohnya apa? Contohnya kalau Bapak Ibu pernah dengar misalnya penulis buku yang namanya Alvin Toffler. Alvin Toffler itu pernah menulis buku The Future Shock, dan satu lagi buku The Third Wave. Wah, itu dengan gamblang dia memberikan pandangan-pandangan tentang pergeseran besar dalam sistem budaya dan gaya hidup manusia, peralihan dari zaman pertanian ke industri sampai ke teknologi, dan apa yang berubah. Itu jauh-jauh hari seperti kondisi sekarang, di mana kita lihat ya, teknologi begitu tinggi, dunia maya, internet, gadget itu begitu dahsyat, itu merubah semua sistem marketing kita, sistem penjualan kita. Ya, sekarang online-nya banyak, toko-toko banyak yang tutup ya, justru online yang kencang gitu loh, bukan nggak ada bisnisnya itu beralih, dia shifting, beralih gitu. Hal ini sudah dibicarakan oleh Alvin Toffler itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Nah, itu contoh otak yang berpikir proaktif. Nah, seperti itu.
Nah, Oke. sekarang tadi pertanyaannya ya, Ya, anak kita itu terbelenggu, terkerangkeng ya, dengan namanya hafalan dan kaku. Jadi tidak ya, berani ya berkreasi ya. iya benar. Nah, itulah Cara tugas kita ubahnya, orang Pak. tua, tugas kita guru, karena kita menggali ya. Kita kembangkan kemampuan mereka berpikir kritis, kreatif. Sekarang kita masuk C yang kedua. C yang pertama Yang kedua, adalah critical thinking, C pertama, C kedua adalah creative thinking skill. Nah, oke. tapi sebelumnya, Ya, ya, kira-kira apa ya kreatif itu ya? iya. Kreatif Oke, itu apa, Pak? jika sebagai ya kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru, ya. Jadi apa yang sudah ada, dia bisa menciptakan sebuah penggabungan baru dan menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas itu sangat tergantung pada pemikiran kreatif seseorang, yaitu proses seseorang menciptakan gagasan baru, ide baru, produk baru, ya, atau apapun, ya. Jadi kreativitas itu bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru yang biasanya kalau punya nilai secara ekonomis, nah, itu yang kita sebut dengan inovasi, gitu. Ya, jadi sistem pendidikan kita itu, kalau kita berbicara dari sistem kreativitas, apakah sistem pendidikan kita zaman sekarang ini, yang di sekolah-sekolah, itu meningkatkan kreativitas thinking anak? Saya pikir masih jauh. Karena sistem pendidikan ini sekarang masih lebih memakai filosofi yang saya katakan filosofi Tekoh dan Cangkir. Tahu ini ada Tekoh, kebetulan ada Tekoh ya. Ini Tekoh dan Cangkir. Ya. Nah, jadi sistem pendidikan kita seperti Tekoh Cangkir, kalau kita tuangkan seperti ini, maka air yang di dalam cangkir itu adalah sama dengan air yang di dalam Tekoh. Tak mungkin air di dalam Tekoh adalah air putih, yang dituangkan adalah jus orange juice. Saya minum dulu. Nah, ya, jadi contohnya begini, sistem kita mematikan kreativitas. Apa yang ada di pikiran gurunya, di otak gurunya, di ilmu yang ada di dalam gurunya itu bulat-bulat dituangkan sama si anak. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu loh. Contoh, nah saya akan tes ya bahwa sistem pendidikan kita itu mematikan kreativitas kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sekarang Anda di depan Anda ada selembar kertas putih, bayangkan ya, bayangkan ada selembar kertas putih di depan Anda, dan bayangkan jari Anda ini adalah pensil. Saya ingin menantang Anda Bapak Ibu. Ya, di depan Anda ada selembar kertas putih, kemudian jari Anda adalah pensil. Saya minta Anda melakukan sesuatu dalam 10 detik saja, 10 detik. Oke, siap, ready? Nah, Bapak Ibu, saya minta Anda sekarang dengan jari Anda, anggap ada kertas di sini, Anda gambarkan pemandangan dalam 10 detik. Maka saya akan tahu pemandangan yang akan Anda gambar rata-rata adalah 2 gunung, kemudian ada matahari, ya, ada burung, ada pohon kelapa, ada jalan. Ada pondok. Ya, ada pondok. Jadi konsep pemandangan anak se-Indonesia sama seperti itu. Jadi itu apa yang ada di sini, konsep pemandangan ada di otak gurunya itu ditransfer bulat-bulat ke siswanya, dan siswanya nanti suatu saat besar jadi guru. Begitu juga. Itu mematikan kreativitas. Ya, kita contoh ya, kalau misalnya negara maju, saya tahu ada seorang guru, dia masuk ke dalam ruang kelas, bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kreatifnya. Dia ambil itu spidol, dia gambar di papan tulis sebuah garis lengkung. Set, garis lengkung begini. Dia bilang, anak-anak, nah, sekarang ini adalah garis lengkung. Oke? Coba buat garis lengkung. Kemudian dia bilang, anak-anak, Sir ingin kalian lanjutkan gambar ini. Ya, lanjutkan gambar ini dengan apa saja yang kalian sukai. Dari garis lengkung itu ada anak yang jadikan itu roket yang lagi mau terbang, ada yang jadi perahu layar, ada yang jadi rumah, ada yang jadi model mobil sport, macam-macam. Dan di situ juga kita justru bisa melihat ya anak-anak itu potensinya kemana, kecenderungan minatnya kemana gitu loh. Nah, itu yang luar biasa. Jadi dia di apa ya? Difasilitasi, distimulasi dia punya rasa kreativitas itu, kompetensi atau kemampuan berpikir kreatif itu. Nah, contoh yang kedua, kalau kita minta anak kita, ya, kita minta anak kita, coba kamu storytelling dulu, bercerita. Jadi kesannya nggak ada kata-kata pembukaan yang lain, kayaknya pada zaman dahulu kala, atau pada suatu hari. Cuman ini 2 saja.
Saya pikir ya di mana-mana sama. Jadi ini harus dirombak ini harus di habis-habisan ini dikupas ya. Jadi sebagai guru juga ya, kita harus mengerti apakah sekolah kita, apakah cara mendidik kita, baik sebagai guru, baik sebagai orang tua, itu memberikan kesempatan untuk menumbuh kembangkan daya berpikir kreatif dari anak kita. Harusnya sistem pendidikan itu harusnya memakai filosofi korek api dan kayu bakar. Nah, apa itu filosofi korek api dan kayu bakar? Kita sebagai pendidik, sebagai guru, atau kita sebagai orang tua, itu ibarat sebatang korek api kecil saja. Yang dimana dari sebatang korek api kecil ini, ketika kita nyalakan, kita bisa membangunkan, atau kita bisa membuat bara api yang besar dari kayu bakar itu. Siswa-siswa kita itu ibaratnya kayu bakar, yang bertumpuk, yang kita, walaupun kita kecil, kita nyalakan api, dari satu nyala api kecil itu akan membuat nyala api yang besar. Artinya siswa kita harus jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari gurunya. Baik secara pengetahuan, wawasan, skill, attitude, dan sebagainya. Nah, itu contoh ya, tentang filosofi kayu bakar dan korek api. Harusnya pendidikan kita seperti ini, tapi sekarang sepertinya masih jauh. Karena kedepannya, karena kedepannya hanya yang kreatif, yang bertahan dan bisa maju gitu loh. Tetapi masalah kreativitas ini, itu juga bisa dilatih Bapak Ibu. Contohnya misalnya, kita bisa di rumah, kita buat games. Itu bisa dilatih dengan bentuk games. Nah, saya ingat sekali, saya dulu punya perusahaan waktu buat edu games, ya itu orang-orang kreatif semua. Ketika rapat, kita duduk mengelilingi satu meja, itu ada kira-kira 15 orang. Coba, oh ini ada. Saya kasih tantangan game seperti ini. Nah, ini kebetulan ada, ini paperclip ya. Ini paperclip. Jadi, saya duduk di sini, di sebelah saya ada orang, kemudian saya mulai dari orang di sebelah saya. Ini adalah paperclip. Saya ingin Anda sekarang berpikir. Selain bisa jadi paperclip untuk kertas, ini bisa buat apa? Bisa untuk apa? Dia harus berpikir keras. Ini dirubah jadi apa? Wah, jadi orang kedua, habis itu orang ketiga, semua harus ngomong. Dan apa yang mereka sampaikan harus bisa disetujui oleh seluruh quorum yang ada, sehingga oh ya bisa diterima, masuk akal. Kalau nggak diterima, dia harus bayar 10.000 gitu untuk beli gorengan. Yang terakhir Pak, kasih yang terakhir. Yang terakhir jantungan, dia kehabisan ide, ya karena habis di sapu orang idenya. Ya. Tapi ini semua games yang kita melatih untuk bagaimana kita terbiasa berpikir kreatif. Karena dibuat kepepet dulu, karena itu namanya ilmu KFF, ilmu kepepet. Jadi ketika orang udah kepepet, dia itu kemampuannya itu bisa naik gitu. Nah, seperti itu. Ya, menarik sekali Pak. Masalah kreativitas itu ya adalah sesuatu yang dapat diasah dan dikembangkan ya Pak ya? Iya, bisa. Setelah creative thinking ini Pak, sebagai soft skill yang wajib dimiliki oleh anak-anak untuk bisa menunjang kesuksesan mereka, kira-kira C berikutnya apa lagi Pak? Nah, C berikutnya juga sangat penting. Masalahnya sekolah memfasilitasi ini enggak, mengadopsi, mengakomodir ini enggak. Di rumah Bapak Ibu juga mengakomodir ini enggak. C yang ketiga adalah communication skill. Jadi seorang anak untuk abad zaman now ini, kita itu harus tahu bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, Anda sehebat apapun, Anda punya produk sehebat apapun, Anda punya konsep atau ide seluar biasa apapun, nobody knows. Tak ada orang yang tahu. Kita tak mampu mengkomunikasikan dengan baik, kan gitu. Jadi komunikasi itu adalah salah satu kunci sukses dalam kehidupan ini. Ya, banyak sekali problem itu bermunculan, baik di level keluarga, di level masyarakat, di level lingkungan kerja, bahkan kehidupan bernegara dan antar negara, itu bisa terjadi masalah karena miskomunikasi. Nah, kalau kita bahas komunikasi, itu luas banget loh. Satu sesi ini nggak bakalan bisa selesai ya. Jadi kita cuma ambil beberapa inti-intinya saja lah ya. Jadi kalau komunikasi itu secara garis besar itu juga dibagi dua ya, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal itu adalah kata-katanya, kalimat-kalimatnya, ya, atau isi atau konten. Kalau non-verbal itu bukan kata-kata, tapi mungkin intonasi kita, gesture kita, bahasa tubuh kita, mimik wajah kita, bla 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 gitu ya. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya ya, kita mengatakan kamu menyebalkan. Kalau kita mengatakan kamu menyebalkan, tapi disampaikan dengan gaya bergurau, matanya plus kedip-kedip, kamu menyebalkan.
Kamu Itu nggak menyebalkan. masalah. Itu orang pasti tahu, ya, itu bergurau. Tapi kalau kita lagi chat, lagi teks, kita tulis, kamu menyebalkan, wah itu bisa jadi masalah. Nggak Ya. ada tanda suruh Jadi pun jadi satu ada. verbal, satu non-verbal. Iya. Ya, jadi dalam berkomunikasi kita harus paham betul bahwa tidak semua media itu bisa menyampaikan yang non-verbal. Contoh lah, sebuah kata yang baik itu bisa menjadi tidak baik, tergantung si penerima pesan. Kondisi Ya. moodnya gimana, emosional gimana. Contoh kalau Anda tulis kata hati-hati. Hati-hati itu bisa artinya xiaoxin ya, hati-hati ya, Ya. be careful ya. Bisa juga hati-hati. Hati-hati ya. Nah, kalau hati-hati ya, hati-hatilah. Ya. Oke. Tapi sebenarnya komunikasi tidak sesederhana itu ya. Itu panjang sekali ya, ilmunya sangat luas sekali. Kita banyak aspek yang kita bisa bahas. Tapi yang jelas adalah mari kita lihat apakah sekolah, sistem pendidikan kita mengakomodir ini enggak. Ya, itu meningkatkan kemampuan siswa kita untuk bisa berkomunikasi enggak. Misalnya public speaking atau bisa jadi MC, pembawa acara, atau dia bisa menjadi presenter, mempresentasikan karya mereka, ide dan konsep mereka. Nah, kalau di sekolah Maitreya Wira ya kita ada ya program itu ya untuk meningkatkan kemampuan kita. Ya, oke. Program apa itu, Pak? Nah, kalau di sekolah kita ya, kita ada link ya, kita berafiliasi, ya ini sedikit promo lah jadinya. Iya. Kita berafiliasi dengan Toastmaster Internasional. Jadi kita apa ya? Kita daftarkan sekolah kita itu dengan Gavel Club Internasional. Jadi kita punya modul-modul pelatihan untuk siswa kita, terutama siswa SMP. Kita punya modul-modul yang mereka harus selesaikan speech-nya dan mengasah keterampilan mereka menjadi seorang pembicara yang dia itu bisa kuasai kondisi, bahasa tubuh, bla bla bla, timingnya juga, ya. Dan itu kita sadar sekali bahwa sistem pendidikan yang benar itu harus bisa mengakomodir yang seperti ini. Jadi bukan masalah cuma tahu, cuma pengetahuan, cuma hafalan, tidak. Oke. Ya. Pak, komunikasi ini kan banyak. Nanti kita cari sesi lagi ya. Sepertinya banyak yang mau dengar lagi, Pak. Ya. Ini waktu masih ada ya? Oke. Masih ada. Ya, lanjutlah, lanjut. Kira-kira kenapa komunikasi ini penting, Pak, di kehidupan kita, Pak? Bisa kasih sudut pandangan Bapak? Ya, Hari karena gini, komunikasi kan penting. Bapak bilang panjang, saya mau gali dikit dah, bagi-bagi ilmu gitu ya. Oke. Penting banget, saya bilang penting banget. Ini zaman apa ini? Zaman hari gini, kalau kita tidak mahir berkomunikasi, kita gimana mau bisa sukses? Contoh lah, saya kasih contoh misalnya, kita ada produk hebat aja, gimana kita bisa jualannya laku kalau kita tidak tahu cara komunikasinya gimana, bahasa marketingnya gimana, mau pakai media, itu juga bagian dari komunikasi. Tapi yang jelas saya mau sampaikan satu hal, kita bisa sukses atau tidak, tergantung kemampuan kita itu mengkomunikasikan diri kita. Jadi Pak Edi, setiap orang harus punya kemampuan untuk mengkomunikasi dirinya. Karena kita perlu membangun personal branding. Jangan cuman barang-barang saja punya brand ya. Kita sendiri juga harus ada brand. Kita harus bisa membranding diri kita. Ya. Jadi masalahnya kalau kita punya networking, kita bisa mengkomunikasikan diri kita, itu is not about who know you. Bukan masalah siapa yang kamu tahu, yang kamu kenal. Ya, it's not about who know you. Juga bukan masalah who you know. Bukan. Tetapi yang jadi persoalan yang paling utama adalah who knows what you know. Nah, who knows what you know. Contoh, ya, kalau misalnya who you know, bisa aja kita kenal Jokowi, kenal ini, kenal orang-orang hebat. Tapi kalau kita cuma kenal aja untuk apa? Mereka tak kenal kita. Iya kan? Yang kedua, oke lah bisa. Who knows you? Siapa yang kenal kita? Oke, Jokowi kenal kita. Pak Jokowi kenal kita. Bisa presiden kita kenal kita. Bapak presiden kita. Tapi kenapa? Emangnya kenapa? So what gitu loh. Yang paling penting adalah who know what you know. Ya, siapa yang kenal Anda dan tahu apa kelebihan Anda, apa potensi Anda, apa bakat Anda, apa kehebatan Anda. Itu yang jauh lebih penting. Dan itu kita harus punya kemampuan untuk membangun sebuah komunikasi, membangun personal branding kita. Nah, ini salah satu yang saya katakan bahwa kenapa komunikasi itu penting. Ya,
kita membangun networking, kita harus tahu membangun personal branding kita, dan itu dipergunakan atau dibutuhkan ilmu komunikasi yang baik. Yang pertama. Yang kedua, kenapa penting? Kita melihat anak-anak kita, banyak yang jago mata, banyak yang jago ini, pergi kalau ke luar negeri, kalau lomba, itu bisa aja juara emas olimpiade ya, medali emas olimpiade, medali emas ini sains, bla bla bla. Begitu dikasih naik panggung, dikasih pegang mic, disuruh berbicara, disuruh speech, orasi, gemetaran. Nah, ini dia tidak punya kemampuan itu. Sama seperti kita, produk-produk lama yang seperti ini. Begitu kita dikasih mic, sodorkan mic, wah itu lebih mengerikan daripada kematian. Ya. Keringat dingin ya? Ya, keringat dingin. Jadi demam panggung. Tetapi yang kita lakukan di sekolah kita adalah membuat peserta didik kita itu bukan demam panggung. Tapi mereka keluar dari sekolah ini, mereka demam panggung. Gitu. Demam, bukan demam. Ya. Satu demam sama demam itu sama. Beda. Terus gitu. Ya. Iya, kepingin cari panggung terus. Ya. Nah, Pak, oke, kira-kira seperti itu. Kalau komunikasi ini begitu penting, kenapa sekolah-sekolah ini jarang mengasah komunikasi skill ini, Pak? Ya, karena memang ini bukan sebuah ilmu yang setiap orang bisa memfasilitasinya. Dan ilmu ini juga, ya memang harus ada kurikulum khususnya, ada modul-modulnya, ada pelatihan-pelatihannya, ada banyak praktis yang harus dipraktekkan gitu loh ya. Oke. Jadi ya sampai sekarang kita melihat kurikulum itu ya memang ya belum mencakup seperti itu. Ya berkomunikasi juga kita membahas bagaimana cara kita how to listening, bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain bicara. Karena kebanyakan kita itu kita fokus pada apa yang akan kita katakan selanjutnya. Jadi bukan berfokus pada apa yang orang sedang katakan sehingga kita bisa belajar sesuatu. Enggak. Ya. Seperti itu ya. Oke, Pak. Komunikasi kira-kira ada berapa macam, Pak? Oh, banyak sekali ya. Kita belajar komunikasi banyak sekali. Komunikasi kita bisa juga belajar tentang yang tadi saya katakan bahwa yang penting itu adalah dia punya verbal. Bukan verbal yang penting. Verbal itu cuma 7%. Kemudian ada intonasi. Intonasi itu menempati 38%. Baru bahasa tubuh. Bahasa tubuh menempati urutan 55%. Ya, nah itu adalah yang paling penting bahasa tubuh itu kita juga bisa pelajari nanti di sesi berikutnya ya, kalau kita buat parenting lagi. Yang kedua, ya komunikasi itu juga tentang magic words. What is magic word? Kita ajarkan anak didik kita ya di rumah, di masyarakat, dimanapun mereka bisa pakai kata-kata magic words, misalnya thank you, terima kasih, sorry, ya. Maaf gitu loh ya, kemudian ya bisa berterima kasih pada orang, bisa memuji orang, bisa minta tolong ya, itu adalah magic word. Komunikasi juga bagian dari komunikasi adalah etika bertelepon, itu juga bagian dari komunikasi. Kemudian apalagi luas, public speaking bagian dari komunikasi. Bagaimana kita mempersiapkan kompetensi anak didik kita itu bisa menjadi seorang pembicara ya, yang dia itu tidak takut, dia bisa menguasai, menyampaikan dengan terinci, maksud tujuannya dengan jelas, sehingga orang-orang bisa mengerti, dan dengan sangat mantap. Itu di bagian public speaking. Ya, jadi terlalu luas untuk kita membahas yang namanya communication. Tapi yang penting bahwa untuk pendidikan di era abad 21 ini, kemampuan berkomunikasi adalah salah satu yang mutlak harus diberikan pada siswa kita, pada anak kita. Itu C yang ketiga. Oke Pak, karena parenting kita makin menarik Pak, ini menjadi sebuah insight baru bagi parents dan teman-teman semuanya, sehingga komunikasi skill ini diharapkan parents dan teman-teman semuanya bisa akomodir ya ke anak-anak kita. Pak, sebelum kita lanjut Pak, karena waktunya sudah hampir mau 1 jam, mungkin ini ada yang mau ke toilet tapi nggak berani ke toilet, takut melewatkan parenting ini ya, jadi kita harus break dulu Pak 1-2 menit ya Pak ya. Teman-teman nanti mungkin bisa join kembali di live IG Sekolah Maitreya Wira atau dari IG-nya Pak Tejan ya. Nanti kita live kembali 1-2 menit. Silakan ke toilet dulu, oke? Terima kasih Pak. Kita akan sambung kembali setelah break ini ya. Terima kasih semuanya.